Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kuliah rekayasa kualitas setelah 8 kali pertemuan yang ditutup dengan ujian kedua. Materi berikutnya adalah tentang robust design strategis. Kita review sebentar ya ke konsep tentang bisnis. Apa sih tujuan dari bisnis? Tujuan dari bisnis adalah sekali lagi, terutama untuk yang manufaktur ya, bukan services atau bukan jasa. Itu adalah membuat produk yang robust atau rugged atau tidak sensitif. Ya, ketika produk tersebut dipakai untuk setiap waktu. Jadi tujuan ini yang harus sekali lagi harus kita capai. Misal ya, misal ketika kita membuat alat tertentu misalkan atau mobil lah misalkan ya yang lebih kompleks. Mobil itu misalkan tahan dalam udara yang dingin di negara-negara mendekati kutub utara dan juga tahan terhadap cuaca yang ekstrim panas seperti di gurun-gurun Timur Tengah atau di Afrika. Ya. Nah, ketangguhan mesin menghadapi perubahan lingkungan seperti itu yang disebut dengan mesin mobil itu robust atau tangguh atau tidak sensitif terhadap suhu lingkungan. Atau contoh sederhana, saya sering melihat produk yang sederhana yaitu permen. Permen Yupi namanya ya, permen Yupi. Permen Yupi itu baik dalam kondisi panas, suhu ruangan bahkan relatif panas, atau dia dimasukkan dalam kulkas, tingkat kekenyalan permen Yupi yang khas itu tetap tidak berubah. Artinya dia juga tahan terhadap suhu. Tidak seperti coklat misalkan, coklat panas sedikit meleleh. Dimasukkan ke kulkas keras. Ya. Nah ini yang contoh dari produk yang kurang sensitif. Maaf, produk yang sensitif terhadap perubahan suhu. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah kita konsisten terhadap performance-nya. Kemudian yang kedua, kita memakai pendekatan robust design. Dan yang ketiga, bagaimana kita membuat performansi di mana unaffected by influence of uncontrollable factor. Jadi kalau sebelumnya kan kita mengenal noise factor gitu ya. Noise factor ya sebenarnya kalau di sini di tulisan lain disebut sebagai uncontrollable factor atau faktor yang tidak dapat dikontrol. Nah ini kita buat unaffected atau tidak dipengaruhi oleh uncontrollable factor. Ya dengan kata lain tadi, insensitif. Ya. Kalau sensitif berarti kan dipengaruhi oleh noise atau uncontrollable factor. Tapi kalau insensitif berarti dia robust, tidak dipengaruhi. Nah ini beberapa tanya jawab berkaitan dengan robust produk tadi ya.
Mengapa misalkan performansi dari sebuah produk itu bervariasi? Jawabannya adalah noise factor atau uncontrollable factor. Kemudian ada pertanyaan lagi, how do the minimize the influence of noise factor? Bagaimana cara meminimasi pengaruh dari noise factor? Not by controlling them, bukan dengan cara mengontrol noise factor, but by adjusting the controllable factor. Tetapi dengan cara menyesuaikan faktor yang dapat dikontrol. Inilah konsep, sekali lagi, eksperimen Taguchi atau robust design strategi, topik kita kuliah ini, ya. Jadi sekali lagi topik kuliah kita kali ini, nah itu di bawahnya itu disebutkan what is the design strateginya, robust design strategy. Jadi strateginya dengan robust design, dengan Taguchi, gampangnya begitu. Nah, kalau sebelumnya kita belum melibatkan noise factor dalam eksperimennya, maka di robust design strategi ini harus melibatkan noise factor, ya, di namanya nanti outer array. Jadi yang kita pelajari kemarin, konsep Taguchi menyebutnya sebagai inner array atau array bagian dalam. Nah, noise factor kita letakkan di outer array atau array bagian luar. Kemudian pertanyaan berikutnya, why do we need to repeat experiment atau trial? Kapan kita perlu mengulang sebuah eksperimen? Ketika when performance varies. Ketika performansinya bervariasi. We need to test more sample to get a representative performance reading. Ini berkaitan dengan replikasi eksperimen. What is the purpose? Our purpose is to reduce variation of the performance around the target. Ya, jadi tujuannya Taguchi kan sebelum-sebelumnya kita selalu katakan tahap pertama adalah mereduksi variansi. Ya, ini yang dilakukan di sini. Nah, kemudian what cause variation? Apa saja yang menyebabkan variasi? Variasi disebabkan oleh faktor yang tidak dapat kita kontrol atau do not want to control or are not aware of their influence. Ini yang disebut dengan noise factor sekali lagi. Jadi gampangnya, apa yang menyebabkan variasi? Noise factor atau uncontrollable factor. Kemudian, what do we want to do about the influence of the noise factor? Apa yang kita ingin lakukan terhadap pengaruh dari noise factor? Contrarily, nah ini sebenarnya lebih ke penekanan ulang dari yang disampaikan sebelumnya ya. Contrary to the traditional approach to determine the causes of variations and try to control them. Them ini ke noise factor. Nah, in robust design strategy, nah ini penekanannya, di robust design strategy, the approach is to reduce the influence of the noise factor by simply controlling the controllable factor. Jadi sebenarnya ini temanya atau penekanannya sama. Intinya kita akan mereduksi pengaruh noise factor dengan cara sederhana mengontrol faktor terkontrolnya. Nanti kalau sudah sampai eksperimen kita akan kebayang yang disebut dengan teori-teori ini. Kemudian berikutnya, what can do to reduce the influence of the noise factor? Nah ini jawabannya ya sebenarnya robust design strategi tadi ya, tapi ini dicatatkan lebih lanjut. Design eksperimen with controllable factor as usual, seperti biasa. Terus identify the applicable noise factor for the subject project and determine their combination by using the appropriate orthogonal array.
nanti kita sebut orthogonal array-nya adalah outer array. Repeat the trial condition by exposing them. Them ini ke noise factor. To the them ini ke controllable factor, to the influence of the noise factor. Ya. Nah, kalau bagaimana posisi ini kalau di tahapan pengembangan produk? Bagian bawah itu sumbu X itu adalah pengembangan produk dari mulai R&D ke kemudian engineering, design and development, test validasi, manufacturing dan production. Kalau kita ingin mengontrol noise factor, ya pengaruhnya masih kecil itu kan di tahapan R&D. Sebaliknya, kita dengan mudah mengontrol faktor yang terkontrol. Jadi ada sebuah peta grafik begini ya. Jadi bagaimana sekali lagi di tahapan R&D inilah kita mengontrol atau meminimasi ya, mereduce influence of the noise factor. Jangan di bagian manufacturing, apalagi di produksi sudah nggak mungkin. Nah ini langkah-langkahnya ya. Kalau tadi lebih ke teori, pemahaman dan sebagainya, ini langkah-langkahnya. Identify noise factor. Oke, jadi sebelumnya kan kita sudah mengidentifikasi faktor terkontrol ya, materi-materi sebelumnya. Sekarang kita identify noise factor. Faktor noise-nya apa? Nah, ini nomor 2. Control them during test in laboratory environment and work with at least 2 level. Jadi noise factor tadi kita masukkan dalam eksperimen di laboratorium minimal 2 level. Letaknya di mana? Sekali lagi di outer array. Nah ini berikutnya. Combine the noise factor using the orthogonal array dalam kurung outer array to produce a number of noise condition. Ya, jadi kita buat kombinasinya atau interaksinya ya. Repeat the samples in the same trial condition exposing each to the noise condition. Ya. Jadi ini replikasinya. Nah, ini ya cara paling mudah. Kita sudah mulai ke contoh ya, nanti ada hitung-hitungan. Contoh yang pertama misalkan. Misalkan kita mempunyai 3 noise factor masing-masing 2 level untuk proses eksperimen cake baking proses atau proses pemanggangan kue, kira-kira begitu. Noise faktornya adalah oven types-nya, N itu dari N1 itu noise yang pertama, humidity-nya, N yang kedua, room temperature, N ketiga. Nah, these 3 noise factors as 2 level each can be combined to produce each condition. Ya, sama seperti kita mengkombinasikan di inner array, kalau mau di full faktorial kan 8 ya. Tetapi dengan Taguchi kembali kita juga bisa mereduksi. Alternatively, we can use Taguchi L4 orthogonal array to produce 4 condition. Jadi hanya 4 kondisi yang kita eksperimenkan dari 6 full faktorial tadi. Nah, objektifnya apa tujuannya? Determine the optimum condition by selecting controllable factor level such that variation due to uncontrollable factor atau noise factor is minimized. Ya, ini. Nah, ini tadi ya letaknya ada di situ di sebelah kanan atas itu. Di sini tidak disebutkan ya kontrol faktornya apa saja ya, biasanya suhu lah ya, lama, kemudian misalkan banyaknya sodanya atau raginya ya, dan seterusnya. Nah, kalau Anda perhatikan di bagian result ya,
Jadi di bagian result ini kalau di eksperimen tanpa outer array itu kan kita aplikasinya terserah kita ya, mau 1, 2 replikasi ya jangan 1. Maksud saya mau 3, mau 4, mau 5 itu terserah. Tetapi kalau di sini itu harus begini. Ini ada, jadi misalkan begini, ini bagaimana cara menjalankan eksperimen ini? Trial pertama, misalkan ini kan levelnya 1 semua ya, misalkan kontrafaktornya ada 7 ya, 1 semua. Nah kemudian kita set outer array-nya, ini yang di set di laboratorium. Humidity pas rendah, oke. Temperaturnya rendah, dan oven type-nya 1. Kita running di sini ya. Nah, yang perhatikan juga pada saat running sekali lagi, percobaan di sini ini setiap misalkan di sini R11 ini juga diambilnya jangan hanya 1, minimal 3. Jadi 1 running di trial pertama itu 3 kali 4, 12 ya. Nah, kalau mahal bagaimana? Nah, baru kalau mahal dan sebagainya cukup 1. Lihat kondisi ya. Melaksanakan eksperimen ini di blok-blok, maksud saya di sel-sel yang seperti ini, itu juga harus menggunakan random. Jadi jangan diurut. Jadi misalkan keluar yang sini R73 lakukan di sini, keluar yang sebelah sini lakukan di sini, dan seterusnya. Ya sama di random biasa. Ya, oke, kebayang ya. Nah, apa keuntungan dari robust design strategi? Kita akan mendapatkan informasi tentang noise factor, ada interaksi between control and noise factor, nanti bisa ditindaklanjuti dengan ANOVA dan regresi, number of repetition, ya, kemudian noise condition. Nah, disintaksisnya atau kerugiannya high level of discipline dan cost layer, tentu saja menambah biaya, ya. Enggak apa-apa, tapi dengan ketelitian yang lebih baik, dengan robust yang lebih tinggi. Nah, ini bahasan lebih lanjut tentang outer array. Apa keuntungan dari desain outer array tadi di bagian tadi ya, bagian kanan atas? Optimum condition determined using outer array is less sensitive to the variation of noise factor. Jadi tujuannya sekali lagi untuk supaya less sensitive ya. Kemudian number of repetition and the condition of the noise factor as discretely determined by the size of the outer array. Ya. Jadi kalau tadi 4 misalkan ya, kalau satu-satu semua. Tapi saya kalau ke mahasiswa biasanya menyarankan satu sel jangan diisi 1, yang minimal 3 lah. Tapi kalau mahal ya boleh lah, satu sel number of repetition-nya itu berarti tadi, kalau L4 ya 4 kali gitu ya. Tapi sebenarnya tiap sel itu boleh diisi 1, 2, 3 ya, idealnya 3. Influence of noise factor can be easily calculated in the same manner as control factor. Main effect of noise factor. Ini nanti di perhitungan kita juga bisa menganalisis noise factor pengaruhnya seperti apa. Ya. Kemudian yang terakhir, interaction between control factor and noise factor sekali lagi dapat kita tentukan jika kita menginginkan. Nanti di contoh tesis saya akan saya sampaikan di kuliah ini. Contoh kedua, ya, kalau tadi tidak ada kontrol faktornya, kalau ini ada kontrol faktor. Robust bearing design studies. Jadi kita akan mendesain bearing ya, ada 4 faktor, masing-masing 2 level dan ada 3 interaksinya. Kemudian 3 noise factor, 2 level. Inner array-nya L8 dengan 7 faktor itu. Collar rotor, shaft to bearing, interaction 1 dan 2, maksudnya faktor A dan B ya. Finger to drive, interaction 1 dan 4, interaksi 2 dan 4, dan rotor chuck. Jadi ada 4 faktor, sekali lagi 1, 2, 4, dan 7 ya. Di sini 1, 2, 4, 7. 3, 5, 6 itu untuk interaksi. Silakan nanti dilihat lagi kalau masih bingung. Kenapa letaknya di situ? Dilihat pakai grafnya ya, graf standarnya.
Ya, itu levelnya. Ya, nilainya 0,02 sama 0,07 dan seterusnya. Nah, ini agak lebih real ya contohnya. Kemudian noise factor, temperatur, pressure, dan fuel. Temperatur misalkan 70 dan 150. Nah ini, jadi walaupun noise, tapi kita tentukan nilainya dan kita laksanakan di eksperimen di laboratorium. Ya. Jadi noise itu seolah-olah, oke ini kata-kata ini, kita perlakukan seperti kontrol level faktor. Noise factor sekali lagi, seolah-olah diperlakukan sebagai kontrol faktor di laboratorium seperti ini. Ya, ditentukan level 1, level 2. Contoh ketiga, ini punya saya. Ini akan saya bahas termasuk hitung-hitungannya ya. Ini tesis S2 saya dulu. Proses dan produk injection molding. Ya. Ada 7 faktor tanpa interaksi. Levelnya cuma 2. Kemudian ada 3 noise faktor, yaitu M, N, O. Yang pertama persen runner, kandungan uap air, dan temperatur lingkungan. Bagaimana saya menentukan faktor kontrolnya ini dan faktor tidak terkontrolnya ini? Tentu saja ingat ada 3 ya sumber utama. Manual book dari injection molding, saya punya dulu lengkap, termasuk faktor yang berpengaruh itu banyak, termasuk nanti kualitinya juga banyak ya. Kemudian levelnya dan seterusnya itu ada di semua. Yang kedua dari riset sebelumnya, paper banyak tentang proses injection molding. Dan yang ketiga kondisi di sana ya. Mungkin enggak ini dan seterusnya. Ini nilai-nilainya, ini nilai faktor yang terkontrol. Ini level, ini contoh saja tidak lengkap ya, -1 ini level 1, ini 1 berarti level 2. Ini contoh nilai-nilai faktor terkontrol. Nah, ini data persentase penyusutan kondisi aktual. Jadi ini kondisi aktual ya, sekali lagi. Setting faktor kondisi terkual, jadi posisinya seperti ini. Saya ambil 10 data, persentase penyusutan diukur dengan Fresnel caliper ya. Dimensinya, kemudian penyusutannya. Oke ya, jadi nanti yang saya olah itu yang penyusutan, shrinkage-nya ya, yang kita olah, yang saya olah. Nah ini positioning riset saya. Jadi faktor tidak terkontrol di sini, faktor terkontrol di sini. Nah saya dulu juga melakukan hanya 1 kali. Maaf, ini bukan, ini hasil pengacakan, maaf ya. Jadi bukan hasilnya. Hasil pengacakan untuk melaksanakan eksperimen. Jadi setiap kolom ini saya tidak semua sel ini saya acak, tapi tiap kolom. Untuk -1, -1, -1 ini saya acak. Ya, ini hasilnya. Jadi nanti eksperimen keempat ini saya lakukan pertama, kemudian eksperimen ke-6 dan seterusnya. Jadi dengan memperhatikan, kenapa pertimbangannya seperti itu? Karena supaya mudah, cepat eksperimennya. Jadi -1, -1, -1 kan dalam satu kondisi, ya, dalam satu kondisi lingkungan tertentu, ya, dan seterusnya. Ya, jadi pertimbangannya itu. Ini hasilnya dalam persentase penyusutan hasil eksperimen. Hanya 1 kali juga dulu ya. 2,2 dan seterusnya. Ini hasilnya. Nah, waktu itu saya mengolahnya tidak dengan metode yang saya ajarkan di kuliah sebelumnya. Saya langsung menggunakan analisis variansi dengan regresi ya nanti. Nah, di sini Anda perhatikan. Tadi kan ini ada, ini setelah, ini dipotong ya. Tidak semuanya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada A, B, C, D, F, G, ini kemudian ada interaksi A dengan M, ya, A dengan M, A dengan N, A dengan O,
Ini yang tadi, interaksi antara faktor terkontrol dengan noise faktor atau tidak terkontrol. Ya. Nah, dihitung rata-ratanya, dibuat analisis variansinya seperti ini. Dulu saya pakai software apa saya lupa ya. SPSS. Ya, saya pakai SPSS ini. Jadi data ini sekali lagi, ini diolah untuk mendapatkan ANOVA. ANOVA seperti ini. Nah, konsep pooling itu juga saya lakukan. Jadi melakukan pooling sumber-sumber dengan nilai F hitung yang lebih kecil dari F tabel pada tingkat kepercayaan 95%. Iterasi ke-1 nilai F-nya adalah 5,59. Tidak ada yang dapat di-pool karena semua nilai lebih besar dari 5,59. Ya. Maka faktor dan interaksi faktor yang berpengaruh pada karakteristik kualitas adalah ini. A, B, C, D, E, G, N, O, faktor interaksinya adalah ini ya. Kemudian variansi, ini saya hitung signal to noise ratio-nya. Jadi dari hasil eksperimen saya hitung signal to noise ratio. Sama dihitung variansinya, analisis variansi. Nah, kalau ini sekali lagi dengan memperhatikan di atas, maka tidak perlu dilakukan pooling karena masing-masing faktor mempunyai nilai MS yang besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua faktor mempunyai pengaruh yang signifikan. Ya, oke. Kemudian saya hitung tabel ya, baik rata-rata atau signal to noise ratio ini. Ya, dihitung kayak biasanya. Jadi di samping variansi kita hitung juga ini. Nah, kemudian menentukan level yang terbaik. Tadi dari sini ini ya, ini kalau ini sama dengan kuliah ya. Ini yang terbaik. Ini yang mendekati 2. Berarti ini level 1 A-nya. Ya, ini targetnya 2 di sini, nominal the best ya. Nominal the best. Shrinkage-nya adalah 2 targetnya. Nah, ini rata-ratanya 1, variansinya sebentar, saya agak lupa. Waktu pendinginan, variansi, temperatur. Oh, targetnya nanti ada di bagian akhir. 2,5 atau 3 ya nanti. Saya sampai lupa. Sebentar ya kita lihat dulu coba ke belakang dulu. Nah, ini targetnya. Targetnya adalah 3,5 maaf ya. Targetnya 3,5 bukan 2. Jadi ini yang kita pilih adalah yang lebih dekat ke 3,5. Ini 2,5 lebih dekat ya. Jadi A level 1, B level -1, C level 1. Untuk signal to noise ratio diambil yang lebih besar ya SN-nya. Ini 11, 12 dan seterusnya. Ini ringkasannya. Nah, ini kan berbeda ya. Antara rata-rata dengan variansi itu berbeda hasilnya. Ya, maka sekali lagi kita ambil yang variansinya. Nah, tapi di sini saya menghitung lanjutannya adalah menghitung prediksi rata-rata dulu ya. Ini prediksi rata-rata. Kemarin sudah diajari ya, tinggal dimasukkan saja. Ada rumusnya. Kemudian prediksi variansi sama dimasukkan juga. Ya. Ini saya scan dari tesis saya. Kemudian prediksi variansi itu diperoleh 0,000716. Ini pakai rumus ini. Persamanya di 2.4 di tesis saya ya. Nah, ini hasilnya. Yang sebelah kanan ini belum saya jelaskan. Ini yang dengan Taguchi saja ya. Jadi yang nanti di kuliah berikutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana hasil metode pengembangan pleasure di S2 ini yang saya klaim baru gitu ya. Ada novelty-nya itu di sini. Kalau Taguchi hanya untuk pembanding saja.
Jadi aktualnya seperti ini ya, rata-rata persentase penyusutannya 102 padahal targetnya 3,5 ini yang ini. Variansinya 0,266. Sebenarnya udah kecil tapi kan jauh dari target ya. Nah, kemudian dengan Taguchi prediksi rata-ratanya tadi 3,26 udah bagus, udah mendekati 3 dengan variansinya juga kecil. Nah, tetapi nanti saya ingin membuktikan bahwa saya mengembangkan model namanya dari Plager ya. Saya mendapatkan 3 setting optimal bergantung kepada noise faktornya seperti apa. Ya, kemudian ada jaminan secara teoritik, sekali lagi teoritik ya. Ini belum dikonfirmasi. Saya tidak melakukan eksperimen konfirmasi. Ya, rata-rata persentasenya itu sampai 3,5. Ya, jadi mendekat ya sekitar 3,5 ya, memenuhi 3,5. Di mana variansinya ini memang ada yang lebih besar daripada yang Taguchi, tapi secara umum yang lain lebih kecil. Ya, jadi kira-kira begitu eksperimen melibatkan noise factor. Atau kalau di Plager dia menyebutnya observable uncontrollable factor. Jadi uncontrollable factor kan noise factor ya. Noise factor yang bisa diobservasi karena nanti memang tidak semua noise factor itu bisa diobservasi. Coba aja browsing kata kuncinya di Scopus ya. Observable uncontrollable factor, kemudian pengarahnya Plager. Nanti Anda ketemu dengan paper asli tahun 95. Ya, itu yang saya kemudian saya masuk S2 95 lulus 98. Saya kembangkan tahun 97, kemudian saya aplikasikan, kemudian saya mendapatkan 3 setting baru yang berbeda dengan Plager. Tapi pendekatannya sebagian mirip dengan Plager. Nah, ini hasil saya. Penjelasannya nanti ya. Ini hasilnya. Metode kita hanya satu, yang sesuai Plager adalah ini. Ini baru ya, jadi belum pernah riset sebelumnya yang seperti ini. Ya, saya kira itu. Berikutnya kita masuk ke materi modifikasi ortogonal array. Sementara yang lanjutan tesis itu nanti di pertemuan berikutnya lagi. Ya, akan kita bahas di dual respon namanya. Sekali lagi pekan depan kita masuk ke modifikasi ortogonal array karena pada kenyataannya eksperimen itu tidak bisa eksperimen real itu tidak bisa dilakukan dengan ortogonal array standar. Kita harus memodifikasi. Tujuannya adalah untuk mereduksi jumlah eksperimen. Ya, kalau dengan standar misalkan sampai 120, dengan modifikasi kita bisa potong lagi. Walaupun standar sudah 120 itu sudah bagus ya, sudah bagus secara metode Taguchi. Tapi ternyata ada pendekatan lain yang bisa dilakukan, yaitu dengan memodifikasi orthogonal array. Ya. Nah, topiknya ini menarik sebenarnya, ada textbook tersendiri ya tentang orthogonal array. Ya, silakan coba dicari. Orthogonal array theory and applied gitu, dicari. Di situ satu textbook yang berisi tentang orthogonal array. Ya, teoritiknya sampai pengembangannya. Dan saya sering memakai tabel di buku itu untuk eksperimen. Jadi kalau ini langsung aja lihat buka. Teorinya ada di bagian depan, tapi di bagian belakang itu ada tabel khusus yang meringkas semua yang ada di bagian depannya. Nah, pekan depan insya Allah kita akan belajar tentu saja yang sederhana bagaimana memodifikasi orthogonal array untuk eksperimen-eksperimen tertentu. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada yang tidak tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.